Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan, dengan pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi baik di sorga. Siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Pembacaan firman hari ini, Selasa 3 Desember 2024, diambil dari Mazmur 31 ayat yang ke-10. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati, mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang ketika kita sudah membahas tentang masalah sakit hati dan berkata bahwa sakit hati itu akan berpengaruh kepada hidup kita secara menyeluruh, orang sering sekali berkata, itu adalah omong kosong. Kemudian kita memikirkan tentang teks ini. Ketika pemazmur berkata kepada Tuhan, kasihanilah aku, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati, mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Ketika kita memikirkan ini, kemudian kita merasa tidak enak, bahwa sebenarnya kita menyakiti diri kita ketika kita memiliki rasa sakit hati kepada orang lain. Mengapa kita harus membuang itu? Mengapa kita harus melepaskan itu? Karena kita harus mengobati diri kita. Bagaimana kita bisa mengasihi diri kita ketika kita masih memelihara rasa sakit hati ini? Ketika tidak bisa melepaskannya, bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan buah-buah roh? Lihatlah betapa seriusnya masalah ini ketika kita melihat kepada ayat yang ke-11. Ketika ia berkata seperti ini, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Kita masih mengingat bahwa ada ucapan Nats yang berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Dan ini ternyata akan mengobati masalah jiwa. Kita terkadang mengabaikan ini dengan tidak melepaskannya, sehingga ternyata akan menyusahkan diri kita. Ketika kita semakin menyadari ini, ternyata kekuatan kita akan merosot, kita akan menjadi sengsara,
tulang-tulang kita akan menjadi lemah. Mengapa demikian? Karena kita hanya memikirkan tentang apa yang kita rasakan, tetapi kita tidak memikirkan tentang bagaimana kita akan menjalani hidup ini dan mendapatkan atau mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kita. Jika kita melihat kepada Yesus Kristus, mengapa Yesus berkata, "Ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Bukankah itu adalah ucapan yang begitu agung? Apakah hal itu juga sampai kepada saudara? Apakah saudara sampai berkata kepada Allah dalam doa saudara, "Tuhan, aku mengampuninya." Kita terus mendoakan doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi kenyataannya itu adalah omong kosong. Mengapa saya berkata itu adalah omong kosong? Karena kita masih memiliki luka batin yang sangat parah. Kita tidak bisa mengampuni mereka, tetapi kita berkata, "Aku telah diampuni," tetapi saudara tidak mengampuni orang lain. Apakah saudara tidak merasa bahwa Allah sebenarnya kecewa dengan pernyataan itu? Saudara berdoa bahwa kita telah mengampuni orang lain, tetapi sebenarnya kita tidak mengampuninya. Apakah saudara tidak merasa bahwa Tuhan kecewa? Yesus Kristus benar-benar totalitas mengampuni kita lewat kematiannya, dan dia berkata, "Selesai." Kiranya Tuhan menguatkan saudara. Kita akan terobati karena kita memiliki penghibur, yakni Yesus Kristus, yang menjadi dasar beriman kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah jalan satu-satunya yang akan membuat kami berbahagia. Kami bersyukur memiliki-Mu Bapa, karena Engkau adalah batu penjuru itu. Engkau adalah gunung perlindungan kami, batu yang kokoh yang akan membuat kami semakin yakin menjalani hidup ini. Bapa, Engkau tahu betapa rapuhnya kami. Masih ada sakit hati di dalam diri kami, dalam hati kami, yang tidak kami ucapkan kepada orang lain, tetapi kami sering sekali mengucapkannya kepadamu. Tolong kami Bapa supaya kami dapat melepaskannya, sehingga kami dapat meraih kembali apa yang telah pudar, dan kami kembali menyalakan apa yang telah padam. Terpuji Engkau Bapa, kami akan memuliakan-Mu lewat segala sesuatunya. Kuatkan kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.